Oke, halo semuanya. Selamat datang di studi statistika lanjutan untuk UTS. Oke, kita langsung aja ya. Jadi yang teman-teman lihat yang di sebelah kiri ini itu catatan gue, dan yang di sebelah kanan itu ya soal-soalnya. Kita langsung aja ke nomor 1. Oke, ini kita kecilin dulu ya. Di nomor 1, berikut adalah olahan Excel hasil sampel random dari gaji tahunan lulusan TI dan FEB X2 dengan tingkat signifikansi 0,05. Oke, yang di A ditanya bila dilakukan pengujian hipotesa area bawah, tunjukkan langkah-langkah dalam prosedur uji. Ya, jadi di sini ditanya untuk membuat pengujian hipotesis searah bawah. Nah, teman-teman kalau misalkan dibilang searah bawah, berarti dia itu apa? Right tail begitu. Nah, mungkin sebelumnya, ini tuh pelajaran inference onto population. Nah, jadi inference onto population itu ada beberapa jenis gitu ya. Jadi yang pertama adalah testing on means of two independent samples. Jadi dua sampel ini independen, nggak berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan kita pakai means atau rata-rata begitu. Terus selain itu juga ada ini testing on means of two dependent samples. Nah, dan juga ada yang terakhir adalah testing of the difference between two proportions. Jadi ini pakainya proporsi. Nah, kalau yang di soal ini kan ini berarti pakai means kan, karena udah jelas-jelas sininya mean. Terus apakah ini dependent atau independent? Ini tuh independent gitu, karena lulusan TI dan lulusan FEB kan tidak, kalau di soal ini nggak ada kaitannya begitu. Jadi kita pakai rumus yang paling pertama, yang testing on means of two independent samples. Oke, kita masuk ke constructing hypothesisnya. Tadi kan dibilang searah bawah. Kalau searah bawah ya udah berarti right tail test gitu. Nah, teman-teman bisa lihat yang di sini nih. Nah, right tail test tinggal di copy aja begitu. Tapi yang kalian perlu ingat adalah D0-nya. D0 apa? D0 adalah selisih yang dihipotesiskan. Jadi ntar teman-teman jangan nulisnya D0 gitu ya. Tapi nulisnya sesuai dengan D0 yang diketahui dari soal. Nah, D0 dari soal itu apa? Yang ini nih, yang hypothesized mean difference, yaitu 6. Jadi kalian nulisnya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk membuat keterangan 1 dan 2-nya gitu. Jadi min 1 min 1 kurang min 2 itu lebih kecil daripada 6, lebih kecil daripada sama dengan 6, dan HA-nya kebalikannya gitu. Untuk kriteria penolakan itu standar aja ya, maksudnya kayak yang sesuai yang pernah diajarin di statistika statekbis. Nah, kalau teman-teman notice kita di sini pakai t-stat. Kenapa pakai t-test gitu? Ya selain udah dikasih tahu ya t-test di soal. Nah, jadi untuk yang materi yang bagian ini, teman-teman ada kayak semacam 3 macam rumus yang bisa dipakai, 3 versi gitu ya. Teman-teman bisa lihat yang di tulisan yang warna hijau yang di C, statistical value. Jadi yang pertama adalah kasusnya ketika variance-nya itu diketahui, notice that variance-nya penulisannya kayak gitu, yang kayak gini. Nah, itu kan berarti populasi ya, itu diketahui. Kalau diketahui berarti kita pakai Z gitu, Z-stat gitu. Yang kedua adalah ketika variasi populasinya nggak diketahui, tapi bisa di-assume kalau mereka tuh equal. Berarti kita pakai t-distribution dan rumusnya seperti yang kedua itu. Nah, tapi yang ketiga itu adalah ketika variasinya nggak dikasih tahu nih variasi dari populasi, terus kita nggak bisa assume kalau mereka tuh equal. Itu pakai t-distribution juga, tapi rumusnya berbeda gitu. Nah, jadi di kasus ini karena dia dibilang assuming unequal variances, ya udah berarti kita ke yang ketiga gitu. Kita menggunakan rumus yang ketiga. Oke. Sorry. Nah, di sini rumus DF-nya
Itu yang S1 kuadrat per N1. Nah, S1 kuadrat itu dari mana gitu? S1 ini sebenarnya adalah variansi dari sampel gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di tabel ini mana nih? Variance yang X1 dan X2 gitu. Jadi S1-nya itu 473,33. N1 dari mana? N1 itu ukuran sampelnya gitu. Nah, jadi lihat yang di observations nih, yang 10 dan yang 8. Jadi N1 adalah 10, N2 8, S2 kuadrat atau enggak variance dari sampel itu 295,8399 gitu. Terus yang di bawah jangan lupa N1-1 dan N2-1-nya yang dikurangin ya. Ini kalau teman-teman hitung, ntar bakal dapat DF-nya adalah 16. Nah, setelah itu kita mencari TDF. TDF itu T-stat-nya. X1 bar, X2 bar itu apa begitu ya. X1 bar, X2 bar itu adalah mean dari sampel. Jadi teman-teman bisa lihat yang ini. Nah, 78 dan 64,875. Tinggal dimasukin aja. Kalau D0 ya sama kayak yang di awal ya, yang 6 ini. Lalu tinggal dihitung. Nah, kalau teman-teman hitung, terbakal dapat hasilnya sini. Oke. Tapi kita nggak kelar sampai situ ya. Kita harus mencari take rate-nya gitu. Nah, untuk take rate-nya, tadi kan diminta alfanya 0,05 dan karena dia right tail jadi nggak usah dibagi 2 gitu. Dan DF-nya itu 16. Nah, jadi teman-teman kalau cari di tabel sesuai dengan yang udah pernah pelajari ya, kalau nggak salah static base, ntar bakal dapat 1,7459 gitu. Terus kita refer nih ke kriteria penolakan. Di sini T-statnya lebih kecil kan daripada take rate gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita tidak menolak H0. Nah, jadi kesimpulannya gimana gitu? Maksudnya kesimpulan dalam bentuk kata-kata. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa perbedaan gaji antara lulusan TI lebih tinggi sebanyak 6 juta dari lulusan FEB dengan tingkat signifikansi 0,05 gitu. Oke, lalu kita masuk ke yang B. Yang B tanyanya apa? Pernyataan apa yang diuji dengan desain pada A? Jawaban Anda hendaknya dimulai dengan bahwa rata-rata gaji tahunan bla 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 bla. Oke. Di B sebenarnya mereka tuh nanya desain hipotesisnya, tapi kalian jelasin dalam bentuk kata-kata gitu. Kan kalau desain hipotesis kan yang kayak matematis gitu. Oke. Oke. Ini ada juta di sini. Oke, bahwa rata-rata gaji tahunan lulusan TI lebih tinggi 6 juta dari rata-rata gaji tahunan lulusan FEB. Nah, jadi ini tuh kalau teman-teman notice ini adalah HA. Lebih tinggi, jadi perbedaan mereka tuh lebih dari 6 juta gitu. Ini kan kalau versi kata-kata seperti itu ya. Itu. Yang C, lakukan pengujian hipotesis 2 arah. Gila hypothesis mean difference pada sajian bla bla bla. Oke. Yang C mirip dengan yang A, bedanya adalah kali ini kita mengadakan pengujiannya ini two tail gitu ya. Dan selain itu, teman-teman harus teliti nih, di soalnya dibilang sekarang hypothesis mean difference-nya itu bukan 6 lagi, tapi 0. Nah, jadinya 0 gitu di sini. Nah, kan soalnya dibilang kayak, mana ya, dinyatakan sebagai 0 gitu. Oke. Desain hipotesisnya udah, terus kita masuk ke mana? Ke kriteria penolakan. Kriteria penolakan masih sama aja ya. Terus kita sekarang ke statistik ujinya. Di statistik uji sebenarnya ya juga sama-sama aja, tapi yang teman-teman harus apa ya, kayak take note adalah ini kan DFM sama 16 ya. Ini D0-nya sekarang udah nggak 6 lagi, sekarang 0 gitu ya. Dan juga pas menghitung take rate. Di take rate jangan lupa untuk membagi 2 alfanya gitu, karena sekarang two-tail gitu. Nah, terus teman-teman bisa uji sesuai dengan kriteria penolakannya. Ternyata masih aja lebih kecil, ya udah kita tidak menolak H0. Teman-teman jangan lupa menulis kesimpulannya
di yang sini ya. Itu ya gitu sih. Kalau kesimpulan yang A ini kan kayak lebih tinggi sebanyak 6 juta ya. Kalau yang di kesimpulan C itu teman-teman jangan kopas ya. Maksudnya jangan kopas plek-plek gitu dari yang A, tapi karena dia tidak sama dengan dan sama dengan 0 gitu ya. Kalian tuh bilangnya jangan lebih tinggi sebanyak 6 juta atau lebih rendah sebanyak 6 juta gitu, tapi lebih ke ada perbedaan atau tidak ada perbedaan gitu. Oke, lalu kita masuk ke yang nomor 2. Di nomor 2 itu pelajarannya, sorry kan udah di bawah ya. Kalau yang tadi itu tentang mean dan proporsi, rata-rata dan proporsi, sekarang kita ke variance gitu. Jadi, nah ini dia, inference concerning the ratio of two population variance. Nah, oke. Yang pertama, kita diminta apa? Kita diminta lakukan pengujian hipotesis dua arah untuk membuktikan ada perbedaan varians hasil untuk kerja kedua mesin pada tingkat signifikansi 0,05. Oke. Pertama tentunya kita desain hipotesisnya dulu ya. Karena dimintanya dua arah, berarti ya udah two tail gitu. Nah, di sini aku bikinnya kayak begini nih. Sementara kan kalau di catatan dia kayak gini ya, sebenarnya sama aja kan, kayak tinggal pindah ruas gitu. Jangan lupa untuk membuat keterangan. Terus di kriteria penolakan juga sama aja seperti pada umumnya yang diajarkan di Satekbis. Ups, bocor. Ya, tolak H0 jika F-stat lebih besar daripada F-grid atau p-value lebih kecil daripada alpha. Nah, uji statistiknya gimana? Uji statistiknya, nah, kita bisa ke yang bagian catatan ini. Untuk F-stat itu teman-teman bisa pakai rumus yang ini yang di kotak kuning. Nah, F-stat sama dengan F df1 df2 S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Oke. Ini kan karena udah diketahui S1 kuadrat dan S2 kuadratnya ya. Jadi udah tinggal dimasukin aja ke rumus, ntar bakal dapat 7,8597. Nah, sekarang gimana cara mencari F-grid? Nah, untuk F-grid, dia beda-beda nih untuk two tail, right tail, dan left tail. Untuk two tail, itu yang pakai yang di atas ya, F alpha bagi 2, df1, df2 gitu. Kan kalau alfanya 0,05, berarti alfa per 2-nya 0,025. df1, df2 dapat dari mana? Teman-teman bisa lihat di ukuran sampel. Kalau df1 berarti n1 dikurang 1 gitu. df2, n2 dikurang 2 gitu. Ntar kalau teman-teman lihat di tabel, bisa dapat 2,45 gitu. Ini sebenarnya kayak tips gitu ya, semacam tips. Kalau misalkan kan karena kita ujiannya online gitu, kalau teman-teman kayak males nyari di tabel gitu kan capek ya, kayak mencari satu-satu, teman-teman bisa kayak ke internet gitu, di Google, kayak generator gitu, ntar kayak tinggal masukin aja nilai-nilai, ntar keluar tuh gitu. Ya semacam kalkulator, tapi kayak untuk pertabelan kayak F-grid, T-grid, dan seterusnya, bahkan kayak p-value gitu-gitu. Oke, yang B, berdasarkan A, bagaimana hasil pengujian hipotesisnya belum menggunakan tingkat signifikansi 0,01. Oke, prosedurnya sama, bedanya adalah di alfanya. Oke, ini teman-teman bebas mau kayak nulis dari awal atau enggak. Kalau misalkan kayak pengen jaga-jaga gitu, nggak apa terus dari awal. Tapi kalau misalkan udah nggak ada waktu, ya udah tulis dari uji statistiknya gitu. Teman-teman bisa lihat juga nih poinnya, yang ini 10, yang ini 4 gitu. Jadi kayak, kayaknya nggak usah effort banget ya, tapi ya bebas-bebas gitu. Jika alpha sama 0,01, maka F-grade adalah ini dibagi 2 ya, 0,005, ntar bakal dapat F-grade 3,31 gitu. Karena F-statnya tetap lebih gede, maka kita menolak H0 gitu. Nah, terus kesimpulannya teman-teman juga bisa tulis bedanya di sini nih dengan tingkat signifikansi 0,01.
Terus yang di C ditanya, lakukan pengujian searah bawah untuk mengujikan pernyataan bahwa mesin 2 mempunyai variabilitas lebih kecil. Gunakan tingkat signifikansi 0,01, bagaimana kesimpulan hasil pengujiannya. Oke, yang C itu juga prosedurnya sama, tapi kali ini bedanya kita bukan tutel lagi, tapi apa nih? Nah, kita recolor aja, itu right tail. Nah, sabar ini. Oke, dia ya itu hipotesisnya bisa di apa ya, di copy aja gitu. Dari catatan maksudnya. Terus kita kriteria penolakan tetap sama dan uji statistiknya. Uji statistiknya F-statnya tetap sama. Terus F-grade-nya bedanya kali ini nggak dibagi dua ya, maksudnya langsung aja 0,1 gitu. Nah, terus yang di D ditanya berapakah p-value untuk pengujian pada C. Oke, untuk pengujian pada C p-value. Teman-teman bisa ingat lagi pelajaran di static base, di mana kayak kita harus mencari p-value itu. Kan ditanyanya lebih besar dari 7,8597, karena nggak bisa, maksudnya kayak nggak bisa langsung kayak gini, tentu harus kayak satu minus gitu ya, satu minus. Terus bisa kalian bakal dapet hasilnya 1,294 kali 4 min 3, dapetnya dari mana? Dilihat menjadi tabel gitu. Atau teman-teman bisa pakai yang cara aku tadi, yang pakai Google, terus satu kurang gitu. Oke. Kalau kita masuk ke nomor 3, manajemen perilaku mencoba menganalisis hubungan atasan bawahan di lokasi kerja yang diwarnai latar belakang gender. Untuk bla 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 bla. Oke. Ini masuk ke materi mana nih? Nah, ini itu masuk ke materi saham chi-square test. Chi-square test ini ada yang goodness of fit test, ada yang test of independency, test for normality. Nah, kali ini tuh soalnya yang test of independency. Test of independency analysis toolnya ada dua, ada yang contingency table sama ada yang chi-square test gitu. Yang pertama tentunya kita coba dulu ya build the hypothesis. Untuk hipotesisnya simpel aja. H0-nya the two classifications are independent, H-nya the two classifications are dependent gitu. Untuk kali ini klasifikasinya adalah kepuasan dan gender gitu. Oke, kita langsung aja. Ini gue hitemin aja deh sampai bawah. Oke. Ya. Ini jadi H0-nya adalah gender dan kepuasan independen, HA-nya gender dan kepuasan dependen gitu. Cara ngitungnya gimana? Ini kok tiba-tiba ada expected frequencies bla 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 gitu ya. Jadi oke. Kita untuk mempermudah gitu, kita bikin kayak semacam tabel expected frequencies. Nah, gimana sih cara bikin tabelnya gitu? Expected table-nya. Oke. Expected frequencies itu rumusnya row I total dikali kolom J total per total size. Maksudnya gimana gitu? Row I kolom J bla bla bla. Oke. Let's say ini ya tabel expected table-nya. Kita mau nyari di sel 1 ya, ini 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Kita mau cari expected frequencies buat tabel 1, sel 1. Berarti kita lihat yang ini nih. Buat yang ini rumusnya adalah row I total berarti 120, row 1 total dikali kolom 1 total 100 dibagi total size 200 gitu. Jadi rumusnya 120 dikali 120 dikali 100 dibagi 200. Ntar hasilnya 60. Terus yang di sel yang kedua nih. Sel yang kedua, teman bisa lihat yang ini. Berarti row 1 total 120 dikali kolom 2 total 100
dibagi 200 gitu. Jadi 120 kali 100 bagi 200. Ntar dapat 60 juga gitu. Terus kita ke yang sel yang ketiga. Sel yang ketiga itu berarti row 2 total 80 dikali kolom 1 total 100 dibagi 200 dan seterusnya. Ntar bakal dapat 60, 60, 60, 40, 40. Nah, kalau teman-teman jumlahin ke bawah bakal dapat 100. Ya, pokoknya sama sih dengan yang ini gitu ya. Nah, jadi ini yang di atas itu yang di atas ini sorry. Yang di atas ini adalah observed table, yang di bawah ini adalah expected table. Nah, gunanya apa nih? Nah, gunanya ini buat di tes statistik. Kita coba color. Oke. Nah, jadi rumus di tes statistik adalah ini nih yang kayak rumus-rumus ini nih. Nah, OIJ, EIJ itu apaan sih gitu? OIJ itu observed. Jadi teman-teman bisa lihat yang tabel yang atas untuk OIJ dan EIJ itu untuk yang tabel di bawah. Nah, gimana maksudnya? Ini kok tiba-tiba ada 1,67, ada 2,5, maksudnya apa gitu. Jadi, oke, kita coba di sel 1 ya, sel yang ini. Ini tuh berarti 50 OIJ, misalnya OIJ berarti O11 gitu ya, O11 50 dikurang dengan E11 yaitu 60, kan kalau 50 dikurang 60 berapa? Minus 10 ya, minus 10 dikuadratkan menjadi 100, berarti 100 dibagi dengan 60 EIJ ya, 60. Nah, kalau misalkan 100 dibagi 60, nanti teman-teman bakal dapat 1,667, 1,667 gitu. Terus, kalau teman-teman gituin buat 4-4-nya ini, ntar bakal dapat value-nya segini nih. Terus tinggal di sum aja, ntar dapat 8,3333. Nah, terus kita jangan lupa nih DF gitu. Cara dapat DF-nya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat yang di ini nih. Cara mendapat DF adalah rows, jumlah rows dikurang 1 dan jumlah columns dikurang 1. Jadi 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1, ya 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi DF-nya adalah 1. Kriteria penolakan sama aja, reject null if chi-stat lebih besar dari chi-square crit atau p-value lebih kecil dari alpha, begitu. Oke. Nah, untuk critical value-nya, mana nih untuk critical value-nya yang ini. Jadi alpha DF gitu ya. Ya ditanya 0,05. Jadi bisa aja langsung terkait teman cari. Nah, karena statistik value lebih gede ini daripada ininya, kita menolak nol. Jadi teman-teman tinggal tulis kesimpulannya. Yang di B ditanya berapakah besarnya p-value. Nah, untuk p-value nah, p-value-nya waktu itu gue nyarinya tuh kayak pakai Google gitu, generator. Dia tuh kayak kecil banget gitu. Dia lebih kecil daripada 0,0001 gitu. Maka otomatis p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 dong gitu. Makanya itu tolak nol. Dan teman-teman bisa tulis lagi kesimpulannya gitu. Yang C, bagaimana B, berdasarkan B, bagaimana hasil pengujian belum menggunakan tingkat signifikansi 0,01. Jelaskan kenapa demikian. Oke, kali ini alfanya itu kayak berubah gitu. Yang berubah itu critical value-nya. Karya itu karena masih lebih gede ya statistik value-nya, kita tetap menolakkan nol gitu. Jadi jangan lupa tulis kesimpulannya. Nah, itu untuk yang nomor 3. Kita lanjut ke yang nomor 4. Yang nomor 4 kita masuk ke pelajaran ANOVA. Nah, ANOVA itu ada one way ANOVA test, terus juga sorry ya, tidak tutup. Terus juga ada yang namanya two-way gitu. Nah, two-way ini dibagi lagi. Ada two-way yang with interaction dan two-way yang without interaction gitu.
Untuk yang soal ini, apakah kan udah pasti nih ini two way gitu, karena dia mau menguji kayak between dua jenis variabel gitu, dan dia tuh ada interaksinya begitu. Maksudnya dia mau menguji apakah ada interaksinya begitu. Mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini kan ada interaction ya, gitu. Oke. Pertama-tama, isilah kotak-kotak yang kosong pada tabel ANOVA di atas. Tuliskan jawaban pada lembar jawaban dengan A, B, C, dan seterusnya. Oke. Teman-teman bisa refer ke rumus yang ini nih. ANOVA table. Jadi ini ada rumus-rumusnya. Ini tuh enaknya teman-teman kayak udah siapin di Excel, terus udah masukin rumus-rumusnya, ntar tinggal masukin value yang diketahui. Jadi ntar langsung otomatis gitu, kayak keisi gitu. Tapi tetap aja kalian harus tahu rumusnya gitu. Maksudnya di lembar jawaban harus tulis rumusnya. Cuman ya mungkin kalian bisa pakai Excel untuk menghitung dan ngevalidasi gitu. Oke, kita mulai dari B deh. Oke, dari B. B itu yang ini ya. Yang B itu kan MSB. Rumus dari MSB adalah SSB dibagi R-1. SSB itu apa? SSB itu yang ini. 288,633. R-1, Rho-1 itu ada 2. Row-nya kan ada 3 ya. Oh ya, tadi kita belum membaca soalnya. Studi menyadari bahwa kemungkinan dorongan bertanya keperluasan dipengaruhi oleh waktu penyelenggara perkuliahan pagi, siang, sore gitu. Variabel waktu kuliah ditambah sebagai variabel baris gitu. Jadi row kan. Terus ada 3 variabelnya. 3 dikurang 1, 2 gitu. Ya, oh ya, BTW udah dikasih juga sih two way with replication gitu. Jadi ya udah tinggal di ini. Oke. Berarti yang yang ini udah diketahui kok, teman tinggal nyari ya hasil 144,315. Kalau A ini, A itu apa? A itu DF ya. Itu C-1, kolom min 1. Variabel kolomnya ada 4. Jadi teman-teman juga ya udah 4 kurang 1 gitu, 3 gitu. Gitu. Lalu kita bisa ke C. Yang C adalah MSA. MSA rumusnya apa? SSA 60,85 dibagi sama 3. Kita bakal dapat 20,83. Terus kita ke mana nih ya? Ke D. Ya, ke D. Rumusnya juga sama. Sedikit berbeda. Karena yang D itu interaction, jadi rumusnya itu yang ini 261,9 dibagi sama 6. Gitu. 6 ini adalah hasil perkalian dari 2 kali 3 gitu. Jadi ya ini nih 261,9 per 6 gitu. Jadi bakal dapat hasilnya 43,65. Oke, terus kita masuk ke yang E. E ini F-stat-nya. Rumusnya adalah MSB per MSE gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih MSE-nya berapa gitu. Jadi teman-teman harus mencari MSE. Untuk mencari MSE itu tinggal 317,6 atau SSE-nya dibagi dengan ini yang 48 ini. 48 ini tuh RC dikali W-1. W itu apa? W itu adalah number of replication-nya. Gitu. Oke, jadi 317,6 dibagi 48 tuh 6,617. Terus tinggal dimasukin ke rumus. Dan teman-teman bakal dapat 21,81 gitu. Oke, terus kita masih ada sisa nih ya di sini. Kita itemin dulu. Terus yang F nih, yang F ditanya apa? Yang F ditanya sama F-stat-nya, tapi untuk yang kolom gitu. Rumusnya MSA per MSE gitu. MSA-nya kan tadi udah dihitung ya.
yang 20,83 dibagi 6,67 ntar bakal dapat 3,065. Sementara yang G ditanya F-grid gitu. Untuk F-grid, oke. Nah, untuk F-grid itu bisa dengan F alpha, DF1, DF2 begitu. DF1-nya itu sabar, ini kan yang ditanya interaction ya, kolom interaction nih. Nih, yang ketiga, row interaction. Jadi teman-teman pakai yang rumus yang ketiga nih, yang ini nih. DF1-nya adalah R1 min 1 dan C1 dikali C1 min 1, DF2-nya adalah RCW min 1 gitu. F-grid-nya R1 C min 1. Oh, sorry. Ini tuh ada kesalahan ya. Ini tuh harusnya bukan 2 ya berarti. Ini tuh seharusnya 6. Nah, berarti hasilnya bukan 2,9. Gitu. Ya, itu ntar teman-teman bisa cari aja ya di tabel gitu berapa, tapi kurang lebih kayak gini gitu. Oke, lalu yang B, ada berapa pengulangan dalam eksperimen ini? Nah, tadi kan gue sempat bilang yang W itu adalah number of replication. Jadi, you guys can actually menghitung dengan rumus itu. Gitu. Nah, dapet tuh. Nah, jadi kayak kan 48 ya diketahui. 48 sama RC, W min 1. R diketahui 3, C-nya 4, W min 1, nah bla 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 bla, nah dapatlah ini. Terus yang C ditanya, lakukan pengujian untuk keseragaman rata-rata jumlah pertanyaan pada variabel baris dan dengan melakukan prosedur uji yang baku. Oke. Kita kali ini, nah ini dia. Teman-teman bisa, maaf ya, dia suka kayak begitu. Teman-teman bisa lihat ntar di catatan itu ada building hypothesis, ada 3 macam ya begitu. Nah maksudnya gimana? Ntar 3 macam ini tuh kayak bakal kepake juga anyway di nomor CDE gitu semuanya. Oke, mana ya? Nah ini dia. Oke. Kita pertama apa ditanyanya tadi? Variable baris, variable row. Variable baris itu, nah, kan kita nggak dikasih tahu ya, maksudnya kayak data acuannya itu bentukannya gimana. Jadi kita langsung aja mengacu pada tabel yang ada, tabel ANOVA nih. Nah, oke. Jadi kita sebenarnya enak juga sih, nggak perlu ngitung-ngitung lagi gitu. Oke. Kalau variable row itu kan berarti pagi, siang, sore kan. Teman-teman bisa langsung aja kayak H0-nya mu pagi sama mu siang sama mu sore. Terus kalau HA-nya ya udah berarti not all population means are equal, tidak semua rata-rata populasi sama. Kriteria penolakan sama tolak H0 jika F-stat lebih besar daripada F-grid. Nah, F-stat F-grid lihat dari mana gitu ya. Itu bisa lihat dari, nah ini nih. Gitu. Kan tadi kita udah nyari ya. Berapa? 21,81. Lebih besar daripada 31, berarti kalau lebih besar kita menolak H0 gitu kan. Kalau kita menolak H0 terus kita tulis kesimpulannya. Yang D ditanya, lakukan pengujian untuk keseragaman rata-rata jumlah pertanyaan pada variabel kolom dengan menggunakan bla 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 bla. Oke. Ini adalah variabel kolom. Tadi kan kalau number of columns-nya ada berapa? Ada 4 ya, 4 ya. Ya udah, berarti kalau ada 4, ini kita kadang nggak tahu ya kayak apa-apa aja kan, nggak tahu. Kalau tadi kan pagi siang sore ya, kalau ini 1, 2, 3, 4 aja nggak apa-apa, tetap sama prosedurnya. Tolak H0 jika bla 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 bla. Terus sama tetap lihat dari sini dan sini F-stat dan F-grid-nya gitu. F-stat kan kita udah nyari 3,065 dan F-grid-nya adalah 2,798.
ya udah bareng kalau lebih besar kita menolak gitu. Jadi ya ini kesimpulannya. Yang E juga mirip-mirip, tapi bedanya adalah kali ini kita menguji terhadap interaksi gitu ya. Interaksinya apakah mereka ada interaksi ya gitu. Sorry. Nah, jadi H0-nya adalah tidak berinteraksi, H-nya tuh ada interaksi terhadap waktu dan metode. Kriteria penolakannya tetap sama. Tadi ini F-kriteria kan bukan 2,29 ya. Kita harus mencari ya. Nah, oke, jadi kalau bisa dia lebih besar, itu kita menolak. Kalau lebih kecil, berarti kita tidak menolak. Itu. Nah, so far, berarti kita udah membahas semua soal dari UTS Tatlan yang tahun lalu. Teman-teman kalau misalkan ada yang merasa ini salah, atau aku ada salah jawab, atau ada yang bingung, bisa banget ditanya ya. Atau kalau teman-teman mau akses dokumen ini, atau mau akses catatan yang tadi, bisa banget di sini. Nah, di situ juga gue ada soal-soal latihan, soal dan jawaban latihan UTS tahun-tahun lalunya, UTS dan UAS tahun-tahun lalunya. Kalau misalkan pengen belajar dari itu juga boleh banget. Oke, makasih semuanya udah dengerin sampai akhir. Good luck UTS-nya, Godspeed, dan maaf kalau misalkan gue ada salah kata atau gimana. Thank you.